Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dobitun ay hada dobitun. Sekolah ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama. Laisa ora ana lana iku kedue kita apa ibadatun ibadah yajibu kang wajib apa al azmu nejo alaiha ing atasing ibadah wala yajibu ulan ora wajib apa fi'luha nglakoni ibadah siwal fari sakliyane lumayu minaz zahfi sangking perang. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ibadah yang wajib akan melakukan, jadi wajib punya niat akan melakukan, padahal ibadah itu tidak wajib dilakukan. Artinya kalau ibadah itu sunnah, berarti niat melakukan itu ya tidak wajib. Kalau kita sudah niat melakukan, berarti ya wajib dilakukan. Niat itu al-azmu, itu punya maksud, dia menyengaja akan melakukan. Siwal farim nazahfi, selain lari dari perang. Laya juju ora wenang opo al-far ila biqasdi tahayyuzi angin kelawan nejo nyusul ila fi'atin marang pasukan, golongan pasukan. Wa idza in hazalan alikane wis nyusul sapa wong ilaha maring fi'ah la jibu mongko ora wajib apa alikita lu perang maha sartane fi'ah atau golongan pasukan tadi. Fil asahi ing dalem menurut pendapat yang lebih sahih. Li anal azma krasat nejo iku murakhasun den ringanake lau kedue wong fil insirafi ing dalem lumayu la yujibu kang ora majibake apa al insiraf arjua ing bali perang. Artinya kalau dia sudah sudah lari bersama pasukan tadi, kemudian mau perang meneh, nah ini tidak diwajibkan kembali lagi. Tidak diwajibkan kembali lagi, ikut perang lagi. Ini berkaitan dengan keterangan di atas, apakah kalau kita itu akan mengakhirkan suatu ibadah ini wajib al-azmu, ada niat ingin melakukan dulu atau tidak. Misal ini sudah masuk zuhur, misal saya belum berencana melaksanakan di awal waktu. Ini kan ada perbedaan, ada sebagian ulama wajib al-azmu, ada wajib dia itu punya rencana akan melaksanakan sholat nanti. Misal
di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Kalau dia tidak al-azmu maka dosa. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan tidak wajib al-azmu. Pokoknya kalau ada waktunya itu memang muasa, waktunya itu memang luas. Kalau sholat itu kan waktunya kan luas. Tidak harus di awal waktu, tidak harus di seperempat waktu, tidak harus di pertengahan waktu, kan luas. Bahkan di akhir waktu selama masih bisa ada sisa waktu untuk melaksanakan kan boleh-boleh saja. Nah, maka untuk ibadah yang waktunya muasa ini tidak memerlukan al-azmu. Ketika waktu masuk zuhur tidak wajib dia niat aku sholat mengko, tidak wajib seperti itu. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain wajib ada al-azmu. Di atasnya itu ada seperti itu keterangannya. Seperti Imam As-Subki ini tidak mewajibkan. Bahkan Imam As-Subki menolak pendapat yang dirumorkan dari Imam An-Nawawi, bahwa ada rumor Imam Nawawi mengatakan dalam Syarhul Muhadzab dan Tahqiq ini mewajibkan adanya al-azmu, menyengaja akan melakukan nanti ketika waktunya masuk. Tapi ini ditolak oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki berkata, saya tidak sependapat bahwa kalau itu pendapatnya benar-benar pendapatnya Imam An-Nawawi. Karena di dalam Syarah Muhadzab dan At-Tahqiq itu tidak ditemukan. Nah, jadi Imam As-Subki benar-benar ngecek itu pendapat Imam Nawawi yang memang dirumorkan mewajibkan menyengaja melakukan ibadah nanti. Itu dicek betul oleh As-Subki, ternyata tidak ditemukan. Dan itu pendapat Imam As-Subki seperti itu. Artinya menurut Imam As-Subki bahwa tidak wajib ketika masuk waktu zuhur, padahal kita mau sholat nanti, kemudian dia niat aku zuhur nanti, itu tidak wajib. Karena apa? Karena memang itu ibadah yang waktunya muasa, artinya dipersilahkan luas sekali, mau melaksanakan kapan aja boleh, asalkan masih di dalam waktunya. Meskipun ada yang wajib niat. Kalau di dalam fikih, kitab fikih lain, fungsinya wajib niat itu begini, kalau nanti seandainya dia itu belum sholat dan meninggal dunia, maka dia tidak mempunyai tanggungan sholat. Itu alasannya seperti itu. Karena tadi sudah al-azmu, sudah akan melaksanakan. Gitu. Menurut As-Subki juga sama, meskipun dia tidak al-azmu, tetap belum mendapatkan tanggungan sholat. Misal waktu zuhur sudah masuk tapi dia belum sholat, padahal tidak tidak merencana melaksanakan, kok mati dulu, ya tetap tidak terkena terkena dosa, sebab memang waktunya kan masih panjang, jadi dia belum terkena khitab meninggalkan sholat fardu. Itu al-amru asani ayhada al-amru asani al-amru te perkara asani kang kaping pindho, al-amru te perkara asani kang kaping pindho iku istiratu ta'yini, den syaratake nyatakake bima ing dalam ibadah yaltabisu kang seropo apa ma dunaharihi ora liyane mayal tabisu. Yang masalah yang kedua, niat itu wajib menjelaskan apa yang diniati. Ini di dalam ibadah-ibadah yang dimungkinkan sama dengan ibadah yang lain. Untuk ibadah-ibadah yang tidak ada keserupaannya, maka tidak diperlukan menjelaskan nama ibadah tersebut. Qala sapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam syarah kitab Muhadzab Majmu' berarti.
Wa dalil dzalika utawi dalile mengkono-mengkono takyin menjelaskan ibadah yang diniati. Jadi dalam niat itu nanti ada penjelasan tentang bentuk ibadah yang dilakukan. Qauluhu iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in. Lan ang pestine iku kedue saben-saben wong ma utai perkara nawa kang niat sapa wong. Teks hadis ini dijadikan dasar wajibnya menjelaskan sesuatu yang diniati. Supaya apa? Supaya dia orang yang melaksanakan itu mendapatkan pahala yang diniati itu. Semisal sama-sama melaksanakan sholat, ini sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib, kan harus dijelaskan. Gitu. Antara ini duhur, ini asar, ini maghrib. Supaya apa? Supaya likulli imri'in ma nawa. Supaya orang ini mendapatkan pahala sholat duhur, mendapatkan pahala sholat asar, mendapatkan pahala sholat maghrib dan lain sebagainya. Mendapatkan puasa Ramadan, mendapatkan puasa Senin Kemis. Sehingga butuh penjelasan nama ibadah yang dilakukan. Karena dasarnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini untuk ibadah-ibadah yang memang dimungkinkan terjadi keserupaan dengan ibadah yang lain. Fahadha mengkotaiki hadis kuidairun jelas. Fistirati ta'yini ing dalam nyaratake ta'yin. Fistirati ta'yini ing dalam nyaratake ta'yin. Lianna aslan niati krana sak temene asline niat iku fahmun aweh faham. Min awalil hadisi innamal amalu binniyat saking bermula dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi karena niat ini sebenarnya adalah memberikan kefahaman dari permulaan hadis innamal a'malu binniyat, sehingga wa innamal likum ri'imanawa ini sebagai tindak lanjut sesuatu yang dilakukan itu harus dijelaskan niatnya supaya dia mendapatkan apa yang diniati. Wa minal awal mengko iku setengah saking kang pertama as-sholatu utawi salat. Sekarang kita memberi contoh ibadah salat. Yustaratu den syaratake apa at-ta'yin nyatakake salat fil faraidi ing dalam salat fardu. Iku tulisannya apa? Lanawa. Lam nun alif. Lanawa yakti niat sapa wong adzuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar. Kita contohkan dalam salat, ketika niat maka kita harus menjelaskan antara itu salat zuhur dan antara itu salat asar. Fi'lan wa suratan, baik dari bentuk pekerjaannya maupun bentuknya salat. Fala yumayazu mongko ora bisa den bedakake. Bainaha ing dalam antarane faraid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ila biniyat, ila bita'yini angin kelawan nyatakake jenenge salat. Angin kelawan nyatakake jenenge salat. Kan memang ulama itu membahas sampai sejauh itu. Dikira kita mengatakan usolli fardhu dhuhri arba rakaatin itu bukan merupakan ijtihad. Itu ijtihad yang luar biasa. Karena memang tidak ada Nabi tidak memberikan contoh niat sing pas ki piye. Kan perintah ketika kamu ingin melakukan sesuatu maka wajib niat, dan niat itu piye? Seperti apa bentuknya kalau disampaikan? Loh, niat kan dalam hati, nggak harus disampaikan. Iya, memang niat itu dalam hati, ya kan? Tidak harus diucapkan. Justru kalau hanya diucapkan, hatinya tidak niat, tidak sah. Cuman sekarang ada pertanyaan,
Kalau diucapkan itu bagaimana? Kan harus bisa diucapkan. Isi hati itu harus bisa diungkapkan. Nah, kalau niat surat itu diungkapkan bagaimana? Maka ini ulama membahas. Jadi usholi fardhu dhuhri itu bukan hanya serta-merta, itu merupakan merupakan ijtihad ulama berdasarkan wa innama likum bimri'im manawa. Iya, semua amal tergantung niat. Terus niatnya sholat piye kan gitu. Maka diteruskan wa innama likum bimri'im manawa. Orang itu akan mendapatkan setiap sesuatu yang diniatkan. Oh, berarti dalam hal ibadah yang ada serupanya, dimungkinkan serupa seperti sholat fardu, zuhur dengan asar ini serupa, sama 4 rakaat, kan? Maka perlu adanya takyin supaya si A ini mendapatkan pahala sholat zuhur dan juga mendapatkan sholat asar ketika melaksanakan sholat asar. Maka dibentuklah usolli fardhu dhuhri. Niat insun sholat fardu zuhur lah. Ini bukan mengada-ada, ini memang ijtihad ulama, dan ijtihad ini luar biasa, sulitnya luar biasa. Dan kita hanya mudah mengatakan usholi fardhu dhuhri, atau ada orang yang mudah mengatakan usholi itu bid'ah. Nabi nggak pernah mengatakan usholi fardhu dhuhri. Nah, ini sama sekali orang yang tidak menghargai ijtihad ulama. Kalau bagi orang awam, ngapain pusing-pusing? Ya, karena ulama itu punya peran besar. Karena ulama warasatul anbiya, beliau harus bisa mengejawantahkan, mengimplementasikan setiap dalil-dalil kepada orang awam lebih jelas. Seperti dulu ketika para ulama di tanah Jawa mencari ilmu di Mekah, di Timur Tengah, kemudian pulang, dia sering menyampaikan bahasa-bahasa dengan bahasa Arab. Akhirnya bingung. Ya kalau para ulama baca kitab itu paham, meskipun gundulan kayak ini, paham. Nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya, paham. Itu karena beliau tahu. Tapi kalau kita orang awam, kalau nggak disai utawi iki kan sulit. Gitu. Sedangkan dulu belum ada kamus, maka Syekh Sholeh Daharat mempunyai inisiatif membuat makna pesantren yang sekarang terkenal, alhamdulillah utawi sekabehane puji. Nah, ini akhirnya menjadi orang-orang awam itu menjadi faham, mudah memahami. Oh, ada maknanya. Bahkan sekarang ada kitab petuk, itu khusus kitab ada maknanya. Nah, itu merupakan ijtihad Syekh Sholeh Daharat untuk mengejawantahkan teks-teks Arab kepada masyarakat Indonesia. Iki piye cara lelaret nerang kan gitu. Wa fin nawafilan iku ing dalem ibadah sunat atau salat sunah. Ghairil mutlaqati kang ora mutlak karawatibi kaya di salat sunah rawatib. Fayu ayyinuha mongko becik mongko jelasno sapa wong ing rawatib atau nawafil. Fayu ayyinha mongko jelasno sapa wong ing rawatib bi idhofatiha kelawan nyandarake rawatib ila dhuhri marang dhuhur masalan umpamane. Nah, untuk salat-salat rawatib, salat-salat sunah yang tidak mutlak seperti salat rawatib, maka harus disandarkan dengan sholat duhurnya. Contoh, ini sholat rawatib qobliyah duhur atau qobliyah asar, ba'diyah duhur atau ba'diyah asar. Itu harus jelaskan. Jadi nggak boleh kalau kita semisal sebelum duhur sholat 2 rakaat usholi rakaataini sunataini ta'ala Allahu Akbar. Enggak. Dia tidak termasuk sholat qobliyah duhur. Karena tidak jelaskan ini sholat apa. Dia hanya niat insun sholat 2 rakaat. Maka masuk dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak. Harus dijelaskan, ditakyankan usolli qobliyat dhuhri. Saya sholat qobliyahnya duhur. Harus dijelaskan seperti itu. Kalau ba'diyah ya usolli ba'diyat dhuhri.
Nah, harus disyaratkan ba'diyah qobliyah. Qobliyah apa? Duhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Supaya likul imri'im manawa, dia mendapatkan pahala-pahala yang setiap ibadah yang dilakukan. Wa qanuha lan anane rawatib alatikang wa qanuha lan anane rawatib alatikang qabla kang ing dalem sadurunge zuhur awilati utawa rawatib ba'da kang sakwise salat zuhur. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Kama jazama kaya oleh mantep sapa Imam Nawawi bi iklan ma. Kama kaya dene keterangan jazama kang wis mantep bi iklan ma sapa jaya kang wis mantep sapa An-Nawawi bi iklan ma fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Wal idaini lan salat riyaya loro. Fayu'ayyinhuma mongko jelasno sapa wong ing idaini bil fitri kelawan riyaya Idul Fitri wan nahri lan riyaya kurban. Usolli salatal Idul Fitri utawa usolli salatal Idul Adha atau Idul Nahri boleh. Jadi harus dijelaskan. Ini namanya ta'yin, menjelaskan setiap ibadah yang dilakukan. Ini ibadah apa? Namanya ta'yin. Wa qala sapa Syekh Izzuddin yang bayi sayukjo apa alla yajibah. Yen ta ora wajib apa at-ta'arrudu. Jelasake lidzalika marang mengkono-mengkono salat Id. Li annahuma karena sak temene salat Id iku yastawiyani padha karone. Iku yastawiyani padha karone fi jami'i sifati ing dalam sakabehane sifat. Fayul hakum mengko den padhaake apa zalika bil kifarati kelawan pira-pira kifarat wa tarawih lan pira-pira salat tarawih. Wa duha lan salat duha. Wal bil kifarati kelawan pira-pira kifarat. Wes, ada di sini. Tapi menurut Izzuddin, Syekh Izzuddin, untuk khusus yang Idul Adha, Idul Fitri tidak wajib takrid. Artinya tidak usah mengatakan usolli sunatal Idul Fitri. Tidak usah harus ada fitri, kalau adha tidak usah. Ini menurut Izzuddin. Karena apa? Karena beliau melihat kedua surat ini sama sifatnya. Sifatnya sama. Seperti kifarat. Jadi karena sifatnya sama maka tidak wajib ta'arud. Ta'arud tidak wajib menjelaskan bentuk ibadahnya. Cukup usoli al-id. Saya sholat riyoyo itu sudah cukup. Menurut Syekh Izzuddin. Jadi wakilah. Tapi ya untuk lebih kalau kita memang bisa menjelaskan ya kita ambil yang pendapat jumhurul ulama li'idil fitri wa li'idil adha, kita jelaskan bentuk salatnya masing-masing. Wat tarawih lan salat tarawih, wa duha lan salat duha, wal witri lan witir, wal kusufi lan gerhana, wal istisqa lan salat memohon hujan. Fa yu'ayyinha mongko becik nyatakno sapa wong ing tarawih, duha, witir, kusuf, istisqa. Bima klan perkara istaharat kang masyhur apa tarawih, duha, witir, kusuf, istisqa bi klan ma. Artinya salat tarawih ini juga harus jelaskan usoli sunatat tarawihi rakaataini atau usoli rakaatain tarawihi boleh. Duha ya usoli sunatat duha, usoli rakaatain duha boleh. Witir, kusuf, istisqa ini harus dijelaskan. Fa yu'ayyinha bima istaharat bihi. Yang bisa memberikan satu isyarat bahwa kamu salat witir, kamu salat tarawih, kamu salat duha, maka harus disebutkan. Hadza utawi kiki pendapat wajib takyin
Iku ma perkara dzakaru kang nuturake sapa An-Nawawi ing ma fil Raudhati dalam kitab Raudhah. Wa asliha lan asli kitab Raudhah wa syarhil muhadzabi lan kitab Syarah Muhadzab. Fi bab sifat sholati ing dalam bab sifat salat. Kalau dalam bab fikih mazhab Syafi'iyah ada ulama yang min akabir ulama Syafi'iyah yaitu Syekh An-Nawawi dan Syekh Ar-Rafi'i. Syekh An-Nawawi dan Ar-Rafi'i ini meningkati peringkat paling tinggi. Jika ada perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah dan di situ Imam An-Nawawi muncul, maka yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Kemudian yang peringkat yang kedua adalah Imam Ar-Rafi'i. Nah itu. Kemudian Ibnu Hajar dan sebagainya. Nah, sehingga Imam An-Nawawi ini pendapatnya banyak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dan ini masuk metodologi cara basul masail di Nahdlatul Ulama. Ketika ada masalah maka yang dimenangkan adalah pendapat Imam An-Nawawi. Wa baqalan tetap apa nawafilu pira-pira salat sunah akharu kang liya. Minha iku setengah sange nawafil rakaatal ikhrami utawi rong rakaate ikhram. Maksudnya dia kalau mau ikhram dia salat sunah. Wa tawafilan tawaf. Setelah tawaf dia salat sunah. Kala ngendika sapa musannaf fil muhimmati. Waqat naqalalan teman-teman nukil sapa musannaf fil kifayati ing dalam kitab kifayah. Anil ashabi saking pira-pira ulama madhab Syafi'i. Istiratat ta'yini ing nyaratake nyatakake. Ing nyatakake fihima ing dalem rakaatal ikhram wa tawaf. Wasaraha lan jelasake bi rakaate tawaf kelawan rong rakaate tawaf sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi bi tashihit tambihi ing dalam kitab tashihit tambih fi adiha ing dalam milang-milang ing dalam milang-milang ing dalam milang-milang tadi nyatakake fi adiyah ing dalam milang-milang rakaat tawafi ya. Fi adiyah ing dalam milang-milang rakaat tawafi fi ma ing dalam perkara yajib kang wajib apa at-ta'rid atau at-ta'yin fi dalam ma bila khilafin tanpa khilaf. Untuk masalah rakaatnya tawaf ini An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Tashihut Tambih bahwa rakaat tawaf ini dihitung. Imam Nawawi menghitung termasuk ibadah-ibadah yang wajib dijelaskan. Usolli rakaat tawafi, nah itu. Bila khilafin tanpa perbedaan ulama. Qultu matur sapa ingsun wa saraha lan jelasake sapa Nawawi bi rakaatil ikhrami kelawan rong rakaate ikhram fil manasiki ing dalam kitab bab manasik. Wa min halan ku setengah saking nawafil at-tahiyatu tawi salat tahiyatul masjid. Ini juga butuh butuh ta'rid. Tapi ada perbedaan pendapat. Fanukila mongko den nukil fil muhimmati ing dalam kitab muhimmat anil kifayati saking kitab kifayah apa ana sak temene at-tahiyat salat tahiyatul masjid iku tahsulu hasil apa tahiyat bimutlaqi sholati kelawan mutlaqi salat. Sehingga walau istaratu lan ora den suratake fiha ing dalam tahiyat
apa ta'yinu nyatakake bila sakin kelan tanpa ragu. Untuk tahiyatul masjid ini kan salat penghormatan karena dia masuk masjid sebelum duduk. Jadi kan dimakruhkan orang itu masuk masjid kemudian duduk sebelum salat. Maka supaya tidak makruh ada salat namanya tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Nah, sebenarnya tidak harus tahiyatul masjid. Sebenarnya. Karena apa? Karena tahiyatul masjid ini bisa gugur dengan sholat apa saja. Orang masuk masjid kemudian langsung sholat duha, ini juga sudah dapat namanya tahiyatul masjid. Orang masuk masjid langsung sholat wajib, ini juga bisa. Atau orang masuk masjid dia sholat sunnah mutlak, ini juga sudah hasil. Artinya tahiyatul masjidnya sudah dapat. Yang penting kita sebelum duduk itu sholat dulu. Nah itu, sholat dulu. Sehingga memang di sini tidak disyaratkan untuk takyin, menjelaskan tidak harus usoli sunatal usoli rakaataini gitu, atau usoli sunatal tahiyatul masjid rakaataini, tidak harus seperti itu. Niat usoli rakaataini lillahi ta'ala tok boleh. Saya niat sholat 2 rakaat lillahi ta'ala, sunnah lillahi ta'ala. Udah, itu sudah bisa menjangkau daripada tahiyatul masjid. Sehingga untuk tahiyatul masjid ini tidak wajib, tidak disyaratkan takrib atau takyin. Tapi kalau mau dijelaskan ya bisa. Berarti dia memang sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak dijelaskan ya dia akan mendapat pahala sholat sunnah umum. Salah sholat usoli rakaataini sunnatillah ta'ala, gitu. Saya sholat 2 rakaat karena Allah, maka dia hanya mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak saja. Wa qala lan ngendika sapa Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarah Muhadzab, fihi iku ing dalem masalah istiratu ta'yin fi sholati tahiyah nadrun utawi pembicaraan atau pembahasan. Fihi iku ing dalem ta'yin ing dalem salat tahiyatul masjid nadrun utawi pembahasan. Li anna aqalla karena sak temene luwih kidheke tahiyatul masjid iku rakaatane 2 rakaat. Walayan wihi malan ora niat sapa wong ing rakaatani. Ila ayurida angin yen to ngarep pakai sapa wong bil itlaqi kelawan mutlak mata qayyidi sartane membatasi birok ateni kelawan rakaat. Imam Nawawi menjelaskan lagi, ya memang kalau tidak ada takyin boleh, cuman memang harus diperjelas bahwa sholat tahiyatul masjid itu tidak harus 2 rakaat, boleh 4 rakaat misalnya gitu, boleh banyak. Karena cuman paling sedikit li'anna aqallaha rakaatani. Nah, maka kalau ada orang ini ingin melaksanakan sholat secara mutlak, maka harus dijelaskan bahwa sholatnya itu 2 rakaat. Ini aja. Semisal ada orang sholat 4 rakaat berturut-turut. Maka kalau dia ingin mendapatkan pahala tahiyatul masjid ya dia harus ditakyid, harus persempit rakaataini. Itu menurut Imam An-Nawawi. Itu supaya dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Wa min halan iku setengah sangking nawafil sunatul wudu'i utai salat sunah wudu. Artinya setelah wudu dia salat sunah. Kala ngendika sapa musannaf fil muhimmati wa yutajawlan digawe wajah apa ilhaquha madhaake sunatal wudu bitahiyati kelawan tahiyatul masjid. Ada yang menyamakan, ulama menyamakan sunat-sunah wudu ini sama dengan tahiyat, artinya tidak wajib takyin. Sebab apa? Sebab tujuan daripada sunat-sunah wudu itu pokoknya dia wudu untuk sholat. Itu. Sehingga untuk menghormati wudu itu dia langsung sholat 2 rakaat. Tujuannya itu. Mau sholat mutlak, mau sholat apa itu sudah hasil.
Maka tidak wajib dijelaskan usoli sunatal wudu, nggak harus seperti itu. Rakaataini tidak harus. Bisa saja cukup dengan usoli rakaataini sunataillahi ta'ala. Yang penting orang itu setelah wudu sholat. Nah, itu tidak ngobrol dulu. Nah, seperti itu maksudnya. Maka tidak dibutuhkan menjelaskan nama sholatnya. Waqat sorahalan teman-teman jelasake bidalika klan mengkono-mengkono yuta jauh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya dalam Ihya. Sunatal wudu'i ing sunah wudu. Aslan sange segi dasare warosan lan ya pokoknya dari hulu sampai hilir lah. Nanti. Kultu matur sapa ingsun al majzumu uta kang den mantepake apa bi'al iku firadati ing dalem keterangan kitab Raudhah fi akhir babil istikharati ing dalem akhir bab istikharah fi akhir babil wudu ing dalem akhir bab wudu saya al mazzumu utai kang den mantepi apa bi'al firadati ing dalem kitab Raudhah fi akhir babil wudu ing dalem akhir bab wudu khobare kene iku khilafu dalika bedani mengkono-mengkono soroha Al-Ghazali fil Ihya. Artinya kalau di dalam kitab Raudhah itu justru malah tahiyatul wudu itu harus dijelaskan, harus ditakyin, tidak sama dengan tahiyatul masjid. Wa amal Ghazali anapun ta Imam Ghazali iku fainahu mongko sak temene Imam Ghazali iku angkara ngingkari sapa Al Ghazali pilih Ihya ing dalam Ihya sunatal wudu'i ing sunat sunah wudu aslan waroksan. Kalau Imam Ghazali malah tidak ada sholat sunah wudu itu, yang ada adalah sholat sunnah setelah wudu. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat itu kan dalam hadisnya seperti itu, ada sahabat sholat sunnah setelah wudhu dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi oleh Nabi dibenarkan dan situ tidak ada namanya, pokoknya sholat sunnah setelah wudhu. Oleh karena itu sehingga ada para ulama kemudian itu sholat apa, akhirnya diberi nama sholat sunnah wudhu. Tapi Imam Ghazali tidak ada nama itu, pokoknya setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat, masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Itu menurut Imam Ghazali. Tapi kalau Imam Nawawi tetap itu sholat sunnah wudu, ada namanya. Ya kita itu kalau punya ilmu, tahu pendapat ulama itu mudah melakukan. Kalau sampean misal setelah wudu mau sholat lupa niatnya, ini sholat opo ya? Ora iso niate soli sunatal wudu rakaatan pokoknya niat ingsun sholat sunnah 2 rakaat. Ini nanti sah saja. Karena apa? Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Ngono aja. Jadi al-amla madhabalah wong awam iku ya ade penak. Wong ngger ibadah kok nocoki pendapat ulama niku wis sah. Wis sah. Itu. Nah, sing repot iki malah wong pinter-pinter nanggung itu. Wong pinter-pinter nanggung repot. Dia harus tahu. Ibadah melu sapa. Nek wong awam, wong bodoh kaya awake dhewe niku wis waton ngibadah anggar cocok apa sing didhawuhke ulama siji ngendi ae nocoke dawuh ulama sapa wae wis sah. Ini berangkat dari al-am la madhabalah. Wong awam iki ora ndek madhab, wong anggar ibadah kok ana sing nocoki dawuh ulama sah ngono ae. Jadi kalau usah repot. Gitu. Melu ulama iki ora nak kesasar. Orang tapi apa namanya aja ulama karbitan, gitu. Aja ulama karbitan. Ulama sing benar-benar kompetensi ilmunya memang sudah teruji. Ulama maca kitab ora iso, ulama bahasa Arab ora iso, maca Quran ora iso. Ana meneh ngaku ulama, huruf hijaiyah ora hafal. Nah, kira aneh meneh. Kalau itu jangan dolun mudilun. Kita harus mengikuti ulama-ulama yang memang benar-benar kompeten di dalam bidangnya, yaitu bidang ulama. Wes melu wae,
melu pendapate Imam Al-Ghazali mesti selamat. Ngono wae. Unak Imam Ghazali salah piye? Kalau Imam Ghazali kok ijtihadnya salah, kita enggak dosa. Imam Ghazali juga enggak dosa. Karena apa? Karena ijtihad itu salah yo oleh ganjaran, bener oleh ganjaran. Salah oleh ganjaran siji, bener oleh ganjaran loro. Awake dhewe nek ijtihad salah dosa mergo apa? Kita tidak punya kapasitas ke sana. Kalau kita ijtihad sendiri malah dosa. Ngoten. Makane menapa niku melu ijtihate wong bodho. Ngoten. Melu pendapate wong bodho senajan bener. Ngoten. Melu pendapate wong alim senajan salah niku luwih apik. Melu pendapate wong alim ulama senajan salah menurut Gusti Allah niku luwih apik daripada melu pendapate wong randing ilmu senajan to bener. Maksudnya piye? Maksudnya wong bodho ki mau bener ki mergo ngepasi, bukan karena dia punya ilmu. Tapi nek wong alim senajan salah, tapi karena beliau itu setelah ijtihad mencari beberapa dalil kemudian diputuskan seperti ini, kok ndelalah apa niku menurut Gusti Allah tidak seperti itu. Ini enggak dosa. Karena beliau berpikir memakai ilmu. Ini dalam bab agama seperti itu. Makanya Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Ya rafa'illah ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ini mau tekan titik mau. Wa minha wallahu a'lam bishawab. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.